거의 다 왔어요. 사망하신 분들 모두 이유가 있어. 그때도 이유는 있었어. 어디 감히 음탕이라고 써져 있는 붉은색 노트를 찾아? 나 추워도 좋아할 생각하지 마요. 마지막 내 사랑은 Hari itu adalah hari di mana Baekjeon akan mendaki gunung yang ke-999. Sebelum pergi mendaki, tak lupa juga ia mengembalikan payung bermotif bunga yang pernah ia pinjam. Rupanya payung itu adalah milik salah seorang stafnya. 잘 썼어. 그날 밤에 눈 진짜 많이 내려. Baekjeon menunjukkan foto Sangyuk pada Dewa Gunung dan meminta Dewa Gunung untuk menjodohkan dirinya dengan Sangyuk. Sementara Sangyuk di rumah terlihat mengirim foto pria yang akan ia jodohkan dengan Baekjeon. Baekjeon langsung menolak dengan alasan pria itu tidak mirip Jo In Sung. Baekjeon bahkan berkata berapa banyak pria pun yang akan Sangyuk jodohkan, ia akan tetap menolak. 날 찾아봐라. 100번 발려라. Kembali pada detektif So yang menemukan mayat wanita itu yang tergantung di rumahnya. Ia menelpon rekannya yang sedang memantau Pak Kim untuk segera kembali. Di dalam rumah wanita itu, mereka menemukan banyak sekali obat untuk diet. Wanita itu diduga bunuh diri karena depresi efek samping obat dietnya. Namun detektif So tetap merasa ada yang janggal karena saat mereka bertemu, wanita itu tak menunjukkan gejala depresi. 꽃무늬 우산 빨리 찾아야겠는데요. Kepolisian tampak kesulitan menemukan pelaku melalui rekaman CCTV apartemen. Berapa kali pun mereka mencari, mereka tak menemukan orang yang mencurigakan. Detektif itu sangat yakin bahwa pelaku dilindungi oleh orang penting sehingga mereka tidak bisa menemukan jejaknya. Seorang teman Sangyuk bertanya mengapa Sangyuk mengganti tempat klinik Dongchil. Sebelumnya, Dongchil telah memberitahu pada teman-temannya tentang hubungan Sangyuk dengan Baekjeon. Temannya itu kemudian menegur Sangyuk untuk tidak dekat dengan wanita manapun. Ia juga terus mengingatkan dosa Sangyuk hingga mereka harus hidup seperti itu. Di TV, berita tentang kehilangan Go Eun-soo kembali disiarkan. Kali ini Sangyuk melihatnya secara langsung dan membuat wajahnya menjadi murung. Sangyuk kemudian pergi ke kamar dan mencari tahu tentang kasus tersebut. Ia menemukan beberapa kesamaan dari kasus Go Eun-soo dan juga Jong-ah hingga ia merasa kemungkinan pelaku dari kedua kasus tersebut adalah orang yang sama. Temannya merasa semua itu adalah hal yang tidak mungkin karena 29 tahun telah berlalu semenjak kejadian itu. Namun Sangyuk berkata bahwa pembunuh itu pasti punya alasan mengapa ia baru membunuh sekarang. 꼭 누가 도와주는 것처럼 하죠. Keesokan harinya, Sangyuk meminta kepala polisi alamat Go Eun-soo untuk memastikan sesuatu. Sampai di sana, ia bertemu dengan adik ipar Go Eun-soo dan menanyakan tentang sebuah buku berwarna merah. Menurut Sangyuk, itu adalah buku tentang perzinaan. Adik ipar Go Eun-soo terlihat marah karena merasa Sangyuk sangat keterlaluan pada mereka yang tengah berduka. Wanita itu juga mengusir Sangyuk dari sana. 어디 감히 음탕이라고 써져 있는 붉은색 노트를 찾... Di sisi lain, kepala polisi juga bertanya pada detektif So kemungkinan detektif So menemukan buku itu di rumah Go Eun-soo. Namun, detektif So mengaku tidak yakin melihat buku itu saat memeriksa rumah Go Eun-soo. Tak disangka, hari itu Sangyuk pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kecurigaannya. Ia berkata kemungkinan pelaku kali ini juga adalah pelaku pembunuhan yang sama pada tahun 1993. Ia kemudian mengeluarkan 4 foto orang-orang yang hilang pada tahun itu dan semuanya adalah wanita termasuk Jong-ah. Mereka juga sama-sama hilang di malam yang bersalju. Detektif So berpendapat kemungkinan mereka hilang karena faktor lain dan bukan penculikan. Kebetulan saja mereka hilang pada malam bersalju dan tak ada kaitannya dengan kasus. Sangyuk kemudian menunjukkan foto buku merah yang ditemukan di rumah korban setahun setelah mereka menghilang. Sangyuk berkata bahwa buku itu adalah buku 7 dosa bagi wanita. Itu adalah buku tentang kejahatan yang dilakukan wanita pada masa Joseon. Sebelum korban dibunuh, sehari sebelumnya pelaku memberikan buku itu sebagai peringatan. Sangyuk kemudian menjelaskan dosa apa yang telah dilakukan oleh 4 korban itu sehingga mereka terbunuh. Kemungkinan Go Eun-soo dibunuh karena telah berzina. Jika mereka menemukan buku itu di rumah Go Eun-soo, maka akan tersisa 2 kasus pembunuhan lagi. 2 건의 여성 실종 사건이 더 발생할 Detektif So tampak terdiam dengan semua penjelasan Sangyuk. Semua itu adalah hal-hal yang seperti tak masuk akal baginya.
Salah seorang rekannya masuk kemudian membisikkan sesuatu pada detektif So. Setelah itu sikap detektif So berubah dan tidak mempercayai Sang Yuk lagi. Ia berkata Sang Yuk mencari semuanya itu di internet untuk mempermainkan polisi. Apalagi ia tahu bahwa Sang Yuk lahir di tahun 1994 setahun setelah semua pembunuhan itu terjadi. 본인이 태어나기도 전에 일어난 일들을 범인 안 잡을 거야? 야, 갈 때 신분증 꼭 챙겨가고. Setelahnya, Sang Yuk terlihat kembali ke tebing tempat di mana biasa didatangi background. Ia mengatakan penyesalannya, andaikan dulu ia tak membuka hatinya untuk Jong Ah. Tiba-tiba, background berada di sana dan terkejut melihat Sang Yuk. Sang Yuk kemudian tahu bahwa tebing itulah tempat di mana background meminta maaf. Ia kemudian meminta background untuk tidak mendaki pada sore hari karena berbahaya. Background kembali ke tebing itu untuk mengambil foto Sang Yuk yang tertinggal. Namun foto itu sudah hilang dan ia tak menyangka bertemu dengan Sang Yuk di sana. 없어지고 진짜가 있네. Sang Yuk kemudian mengantarkan Baekhyun pulang. Baekhyun berniat pergi, tapi ia teringat ucapan Sang Yuk yang mengatakan bahwa Sang Yuk tak ingin dirinya kesepian dan juga pertemuan mereka di gunung tadi. Baekhyun kemudian berbalik dan berkata, sekeras apapun usaha Sang Yuk mencarikan tipe idealnya, Sang Yuk tak akan menemukannya karena tipe idealnya ada di depan matanya sekarang. 당신이라고. Sang Yuk yang mendengarnya tampak terdiam tak percaya. Setelahnya ia meminta Baekhyun untuk menarik kata-katanya, tapi Baekhyun bersikeras mengatakan bahwa ia menyukai Sang Yuk. Ia juga meminta Sang Yuk untuk tidak mencarikan laki-laki lain untuknya. Sang Yuk akan berpura-pura pengakuan Baekhyun tak pernah ia dengar. Namun Baekhyun malah menganggap Sang Yuk sebagai pengecut. Tak ada pilihan lain, Sang Yuk terpaksa berbohong bahwa ia perhatian sama Baekhyun selama ini hanyalah rasa kasihan. Ia merasa Baekhyun adalah wanita yang menyedihkan karena mendaki gunung 1000 kali agar menemukan jodohnya. Ditambah lagi, Baekhyun adalah wanita yatim piatu yang tak memiliki keluarga. Sang Yuk bahkan meminta Baekhyun untuk tidak bermimpi menyukainya. 방금 제가 한 말 그 어디에도 호감은 없습니다. 나 추워도 좋아할 생각하지 마요. Ucapan Sang Yuk tentu saja membuat hati Baekhyun sakit. Ia bahkan menangis sepanjang malam karena kejadian itu dengan semua waktu yang telah ia lalui bersama Sang Yuk. 그 귀인이야. 그동안 사무치게 제가 한 말 그 어디에도 호감은 없습니다. Di rumahnya, Sang Yuk juga merasakan hal yang sama. Ia juga melalui malamnya yang panjang dengan kegelisahan. Pagi-pagi sekali, Baekhyun telah bersiap mendaki gunung lagi. Ia sepertinya telah baik-baik saja dan bersemangat untuk mendaki yang terakhir kalinya. Ia berkata, semua yang diucapkan Sang Yuk semalam adalah kebohongan karena tatapan mata pria itu menunjukkan hal yang sebaliknya. Karena itulah ia bertekad di hari ke-1000-nya ia akan membuat Sang Yuk menjadi takdirnya. Tanpa ia sadari, seorang pria memakai jaket dan topi hitam mengikutinya. Pria itu bahkan terus mengikutinya sampai ke gunung. Sementara itu, detektif So terlihat berada di klinik untuk membawa pulang anjing atasannya. Saat itulah ia mendapat telepon dari rekannya yang mengatakan bahwa Go Eun-soo tengah hamil. Sepertinya hal itu juga yang menjadi masalah antara Go Eun-soo dengan selingkuhannya. Saat akan pulang, hujan turun dengan deras. Seorang stafnya berniat meminjamkan payung pada detektif So dan itu adalah payung bermotif bunga itu. Dari sanalah detektif So tahu bahwa Baekhyun adalah saksi ketiga yang sedang ia cari. Ia juga bergegas pergi ke gunung karena kemungkinan Baekhyun berada dalam bahaya. Ia menelpon rekannya untuk mencari tahu keberadaan Pak Kim. Mereka sangat terkejut saat Pak Kim juga cuti dari kantornya. 김명식이 지금 휴가 중이랍니다. 그래 알아. Setelah kepergian detektif So, Sang Yuk terlihat memasuki klinik mencari Baekhyun. Tanpa sengaja, ia mendengar percakapan para staf klinik yang mengatakan bahwa Baekhyun adalah saksi ketiga kasus kematian Go Eun-soo. Seperti detektif So, ia juga segera pergi ke gunung dan terus menelpon Baekhyun. Baekhyun yang terlalu fokus berdoa tak menyadari ponselnya yang semenjak tadi berdering. Ia merasa ada orang lain yang berada di sana hingga ia menghentikan doanya. Ia mengira bahwa orang itu adalah Sang Yuk dan memanggilnya. Namun Sang Yuk tak juga muncul.
Sementara itu, Sang-yuk terlihat berlari untuk sampai ke tebing itu. Bukannya background, ia malah bertemu dengan Dewa Benang Merah. Dewa Benang Merah terlihat marah karena Sang-yuk terus mengabaikan peringatannya. Peringatan bahwa Sang-yuk tak diizinkan mencampuri urusan manusia. Di masa lalu, di tempat yang sama, Sang-yuk juga terlihat datang ke tebing itu saat mengkhawatirkan Sohee. Di saat itu, Dewa Benang Merah juga marah karena Sang-yuk mengabaikan peringatannya. Di bawah tebing, Sohee terlihat tergeletak tak bernyawa dengan tubuh penuh darah. Sang-yuk hanya bisa berteriak atas kematian Sohee. Saat itu, Dewa Benang Merah berkata bahwa ia tak akan menjodohkan Sang-yuk dengan siapapun. Sang-yuk yang masih mengingat ucapan itu terlihat murka. Ia kemudian menyerang Dewa Benang Merah dan berkata akan membunuh pria itu. Sang-yuk bahkan tak bisa menggapai Dewa Benang Merah meski dengan kedua tangannya. Suasana kemudian berubah menjadi tebing yang tinggi dipenuhi lava. Lava-lava itu bahkan membakar sayap Sang-yuk hingga membuat Sang-yuk kesakitan. Dengan sekali hentakan jari Dewa Benang Merah, Sang-yuk terjatuh dari atas tebing. 어리석은 것. 연이 없는 결국 비극이다. Di sisi lain, background mulai ketakutan karena Sang-yuk tak muncul di hadapannya. Tanpa sadar, ia mulai melangkah mundur hingga hampir terjatuh. Beruntungnya, detektif So datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. 괜찮아요? Sang-yuk dengan tubuh penuh luka datang ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya background. Polisi di sana menanggapi laporan Sang-yuk dengan tidak percaya, apalagi saat tahu Sang-yuk dan background tidak memiliki hubungan. Saat itulah background dan detektif So tiba di sana. Sang-yuk segera menghampiri background dan marah karena background tidak menjawab panggilannya. Background yang melihat darah di tubuh Sang-yuk tampak khawatir lalu mengobatinya. 싸웠어요? Sementara itu, rekan detektif So bersikeras bahwa Sang-yuk dan background adalah pasangan. Ia menganggap Sang-yuk terlalu khawatir hingga lapor ke polisi saat background tak menjawab teleponnya. Tapi detektif So tidak setuju jika mereka berdua adalah pasangan dan terus membantah. 아니 눈이 있으면 한번 봐봐요. 이게 아이 소이사 그럼 저 남자가 뭐 개야? 반말했어? 서 있다 임마. Saat itulah kepala polisi keluar dan melihat Sang-yuk penuh luka. Semua bawahannya tampak terkejut saat kepala polisi memanggil Sang-yuk dengan sebutan kakak. 딱 봐도 형은 우리 대장인데. 몇 대 종손이 어쩌고 저쩌고 하면서 왜 완전 따지는 그런 Keluar dari kantor polisi, Sang-yuk mendekati background yang baru saja diperiksa sebagai saksi. Ia menawarkan diri untuk mengantar background pulang. Tapi detektif So tak ingin menyerahkan background pada Sang-yuk dan berniat mengantar background juga. Di tengah perdebatan mereka meminta background untuk memilih ikut pulang dengan siapa. 그러니까 저의 선택은